Jika ada satu kata yang bisa merangkum kesetiaan, kebenaran, dan keberanian dalam satu sosok, maka kata itu adalah As-Siddiq, sang pembenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Senandung Jelata, tempat kita menelusuri jejak para raksasa sejarah untuk memetik hikmah abadi. Teman-teman sekalian, hari ini kita tidak akan membahas kisah biasa. Kita akan menyelami kehidupan seorang sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik di umat ini setelah para nabi. Seorang pria yang hartanya, jiwanya, dan seluruh hidupnya ia wakafkan untuk Islam. Ia adalah sahabat terdekat Rasulullah di dunia dan teman perjalanannya dalam hijrah yang legendaris. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, sang penyelamat umat di saat-saat paling genting. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kita akan memulai sebuah perjalanan epik yang membentang dari lorong-lorong Makkah hingga ke medan perang yang menentukan nasib Islam. Mari kita mulai. Kisah kita tidak dimulai saat ia menjadi khalifah, tapi jauh sebelumnya. Di Mekah, kota perdagangan yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Bani Taim yang terhormat. Namun dunia lebih mengenalnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Bahkan sebelum Islam datang, Abu Bakar sudah dikenal sebagai sosok yang istimewa. Ia seorang pedagang sukses yang jujur, seorang ahli nasab atau silsilah keturunan, dan seorang pria yang berakhlak mulia. Satu hal yang paling menakjubkan, di tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, Abu Bakar tidak pernah sekalipun sujud kepada patung. Hatinya yang lurus atau hanif secara fitrah menolak penyembahan selain kepada Tuhan yang Esa. Ia adalah sahabat karib Muhammad bin Abdullah, jauh sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mereka berdua sering berdiskusi, berbagi pemikiran, dan terikat dalam persahabatan yang tulus. Abu Bakar melihat kejujuran, integritas, dan keluhuran budi pada sahabatnya itu. Hingga suatu hari, Muhammad pulang dari Gua Hira dengan membawa risalah agung. Ketika beliau menyampaikan wahyu yang baru diterimanya, apa reaksi Abu Bakar? Teman-teman, di saat banyak orang meragukan, menertawakan, bahkan menuduh Muhammad gila, Abu Bakar tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Tanpa bertanya bagaimana atau mengapa, ia langsung berkata, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Ia menjadi pria merdeka pertama yang memeluk Islam. Keimanannya yang total dan tanpa syarat inilah yang membuat Rasulullah memberinya gelar abadi As-Siddiq, yang artinya sang pembenar atau orang yang membenarkan dengan sepenuh hati. Gelar ini teruji kembali dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah menceritakan perjalanan luar biasa beliau dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, kaum Quraisy menjadikannya bahan tertawaan. Mereka mendatangi Abu Bakar. "Tidakkah kau dengar apa kata sahabatmu? Dia mengaku pergi ke Baitul Maqdis dan kembali dalam semalam." Apa jawaban Abu Bakar? Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menjawab, "Jika memang dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Aku bahkan membenarkannya dalam hal yang lebih jauh dari itu, yaitu kabar dari langit yang datang padanya pagi dan petang." Allahu Akbar. Inilah standar keimanan seorang As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar tidak berhenti di lisan. Ia membuktikannya dengan pengorbanan yang tiada tara. Dengan hartanya ia memerdekakan para budak yang disiksa karena memeluk Islam. Yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah, yang ia beli dari tuannya yang kejam, Umayyah bin Khalaf. Ketika penindasan di Mekah mencapai puncaknya dan perintah hijrah ke Madinah turun, Abu Bakar mendapat kehormatan tertinggi. Ia dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi teman perjalanannya. Momen ini diabadikan dalam Al-Quran. Bayangkan ketegangan saat mereka berdua bersembunyi di Gua Thur, sementara kaum Quraisy dengan pedang terunsun berada tepat di mulut gua. Abu Bakar merasa sangat cemas, bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan Rasulullah. Ia berbisik, "Wahai Rasulullah, andai salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Dengan ketenangan dari Allah, Rasulullah menjawab dengan kalimat yang diabadikan selamanya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar adalah Thaniyas Nain, orang kedua dari dua orang di dalam gua. Sebuah gelar kehormatan lain yang langsung diberikan oleh Allah. Selama di Madinah, ia selalu berada di sisi Nabi. Dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, ia adalah prajurit sekaligus penasihat. Saat persiapan perang Tabuk,
Rasulullah meminta para sahabat untuk berinfak. Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya. Ia merasa kali ini ia bisa mengalahkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar datang. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dengan mantap ia menjawab, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ia membawa seluruh hartanya. Umar pun berkata, "Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian paling krusial dalam hidup Abu Bakar, yaitu saat ia menjadi khalifah, mari kita ambil jeda sejenak. Jika kisah ini menggetarkan hati kalian, mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan juga subscribe. Dukungan kalian adalah amanah bagi kami untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke hari tergelap dalam sejarah umat Islam. Tahun 11 Hijriah, kabar wafatnya Rasulullah Muhammad SAW mengguncangkan Madinah. Langit seakan runtuh. Para sahabat menangis histeris. Bahkan seorang Umar bin Khattab yang perkasa berdiri dengan pedang terhunus dan berteriak, "Barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya. Dia hanya pergi bertemu Tuhannya seperti Musa." Umat berada di ambang perpecahan dan keputusasaan. Di tengah kekacauan itu, Abu Bakar datang. Ia baru saja tiba dari kediamannya. Dengan tenang ia masuk ke rumah Aisyah, menyingkap kain penutup wajah Rasulullah, mencium kening beliau dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, engkau sungguh baik semasa hidup maupun sesudah wafat." Lalu ia keluar menemui kerumunan massa. Ia naik ke mimbar dan menyampaikan salah satu pidato paling penting dalam sejarah. Dengan suara yang lantang dan jelas, ia berkata, "Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad." Wahai sekalian manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian ia membacakan ayat Al-Quran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Seketika, semua orang tersadar. Umar terduduk lemas, kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia baru menyadari seolah-olah ayat itu baru pertama kali ia dengar. Ketenangan Abu Bakar telah menyelamatkan akidah umat dari jurang kesesatan. Namun, krisis belum berakhir. Kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan pemimpin dari kalangan mereka. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah segera menyusul. Terjadilah perdebatan sengit. Disinilah Abu Bakar kembali menunjukkan kebijaksanaannya. Ia memuji kaum Ansor, mengingatkan tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansor, lalu mengingatkan hadis Nabi bahwa kepemimpinan ada di tangan kaum Quraisy. Kemudian, dengan rendah hati, ia berkata, "Pilihlah salah satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah." Namun Umar dan Abu Ubaidah serentak menolak. Umar justru meraih tangan Abu Bakar dan berkata, "Engkaulah sahabatnya di dalam gua. Engkaulah yang paling utama." Lalu Umar membaiat Abu Bakar. Tindakan Umar ini segera diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir. Abu Bakar Asy-Syiddiq resmi menjadi Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. Masa kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan. Tapi itu adalah 2 tahun paling menentukan. Dalam pidato pelantikannya, ia menunjukkan puncak kerendahan hati. "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk memimpin kalian. Dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatiku." Subhanallah, sebuah kontrak kepemimpinan yang luar biasa. Namun, bulan madunya sebagai khalifah tidak ada. 3 badai besar langsung menerpa negara Islam yang masih muda. Badai pertama, ekspedisi Usama. Sebelum wafat, Rasulullah telah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, seorang pemuda berusia 18 tahun, untuk menyerang perbatasan Romawi. Kini, dengan kondisi Madinah yang genting, banyak sahabat menasihati Abu Bakar untuk membatalkan misi itu. "Bagaimana kita mengirim pasukan keluar sementara ibu kota terancam?" kata mereka. Jawaban Abu Bakar sangat tegas.
Demi Allah, aku tidak akan melipat bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah. Sekalipun anjing-anjing liar menyeret kaki para istri Nabi, aku akan tetap mengirim pasukan Usama. Ini adalah pelajaran pertama. Melanjutkan apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah adalah harga mati. Badai kedua, gerakan riddah atau kemurtadan dan pembangkangan. Ini adalah ancaman terbesar. Setelah wafatnya Nabi, banyak kabilah di seluruh jazirah Arab yang murtad atau menolak membayar zakat. Mereka berkata, kami hanya mau sholat tapi tidak mau membayar zakat. Mereka juga digerogoti oleh munculnya nabi-nabi palsu. Yang paling berbahaya adalah Musailamah al-Kadzab, si pembohong. Umar bin Khattab sempat menyarankan agar bersikap lunak pada mereka yang menolak zakat. Tapi Abu Bakar menunjukkan sisi lain dirinya, ketegasan seorang singa. Ia berdiri dan berkata, Wallahi, la'uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Ia menganggap penolakan zakat adalah pemberontakan terhadap pilar Islam. Ia mengirim 11 pasukan di bawah pimpinan para panglima handal seperti Khalid bin Al-Walid untuk menumpas gerakan ini. Perang riddah pun berkecamuk. Badai ketiga, ancaman keutuhan Al-Quran. Puncak dari perang riddah adalah pertempuran Yamamah melawan Musailamah al-Kadzab. Kemenangan diraih namun dengan harga yang sangat mahal. Sekitar 70 hufaz atau penghafal Al-Quran gugur syahid. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar dengan wajah cemas. Wahai Khalifah, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Aku khawatir jika ini terus terjadi, banyak bagian Al-Quran akan hilang. Aku usul agar engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar ragu. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Namun Umar terus meyakinkannya, hingga akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima usulan itu. Ia menunjuk Zaid bin Thabit, penulis wahyu utama, untuk memimpin proyek monumental ini. Maka dimulailah pengumpulan Al-Quran dari pelepah kurma, tulang belulang, batu-batu tipis, dan dari hafalan para sahabat. Proyek inilah yang menjadi cikal bakal mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini. Sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Setelah berhasil memadamkan seluruh pemberontakan dan menyatukan kembali Jazirah Arab, Abu Bakar mengalihkan pandangannya keluar, memulai ekspansi ke wilayah Persia dan Romawi. Namun, tugasnya di dunia akan segera berakhir. Pada tahun 13 Hijriah, ia jatuh sakit. Menyadari ajalnya dekat, ia tidak ingin umat kembali mengalami kebingungan seperti saat wafatnya Nabi. Ia melakukan musyawarah dengan para sahabat senior tentang siapa yang pantas menggantikannya. Pilihan jatuh pada Umar bin Khattab. Abu Bakar tahu betul karakter Umar yang keras, tapi ia juga tahu keadilan dan kejeniusan Umar. Untuk meyakinkan publik, ia berkata, apakah kalian akan ridho dengan orang yang kutunjuk? Demi Allah, aku telah berpikir keras dan tidak menunjuk kerabatku. Aku menunjuk Umar bin Khattab. Di hari-hari terakhirnya, ia bertanya pada Aisyah putrinya, ada berapa lembar kain kafan Rasulullah? Aisyah menjawab, 3 lembar. Abu Bakar berkata, maka kafani aku dengan 2 lembar bajuku ini, lalu belikan 1 kain baru. Aisyah berkata, wahai ayah, kami mampu membeli yang baru. Abu Bakar menjawab, orang yang hidup lebih berhak atas kain baru daripada orang yang mati. Ia wafat pada malam Selasa, 22 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah, di usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan tepat di samping makam sahabat tercintanya, Rasulullah. Teman-teman sekalian, kehidupan Abu Bakar As-Siddiq adalah sebuah samudra keteladanan. Beliau adalah bukti nyata dari persahabatan yang tulus, bukti dari keimanan yang tak tergoyahkan, dan bukti dari kepemimpinan yang rendah hati namun tegas luar biasa. Tanpa ketegasan dan kebijaksanaannya,
negara Islam yang baru lahir mungkin sudah runtuh diterpa badai fitnah dan pemberontakan. Beliau adalah sang penyelamat umat. Warisan terbesarnya bukanlah istana atau harta, melainkan sebuah negara yang bersatu, akidah yang lurus, dan Al-Quran yang terkumpul utuh. Pelajaran apa yang paling menyentuh kalian dari kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq? Apakah keimanannya yang instan, pengorbanan totalnya, atau ketegasannya saat menjadi khalifah? Tuliskan di kolom komentar, mari kita berdiskusi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini sampai akhir. Semoga kita bisa meneladani sedikit saja dari akhlak mulia beliau. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan tentu saja subscribe channel Senandung Jelata agar kita bisa terus belajar bersama. Saya Cik Gu undur diri, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.